Pesantren Al Zaitun datang ke Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus dugaan penistaan agama. Panji Gumilang didampingi oleh kuasa hukum dan juga kerabatnya. Kedatangan Panji Gumilang di Barreskrim ini, saudara, sempat diwarnai dengan ketegangan antara kerabat Panji dan juga wartawan yang merasa dihalang-halangi untuk mengambil gambar kedatangan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Panji Gumilang langsung masuk dan menuju lift yang berada di Barreskrim Polri untuk diperiksa. Ini merupakan pemeriksaan perdana Panji Gumilang setelah dilaporkan ke polisi terkait dengan dugaan penistaan agama. Terkait pemeriksaan Panji Gumilang, saudara, Polri telah mengumpulkan sejumlah keterangan dari Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, dan beberapa pelapor yang diklarifikasi ke Panji Gumilang. Jika hasil pemeriksaan terbukti Panji Gumilang melakukan penistaan agama, maka kemungkinan besar besok akan dilakukan gelar perkara. Hal-hal yang terkait dengan terpenuhinya perbuatan melawan hukum baru itu kita gelarkan. Setelah gelar ada proses lagi, yaitu penyidikan dan lain sebagainya. Setelah penyidikan kita juga memeriksa saksi ahli terkait dengan penyidikan. Setelah itu baru kita gelarkan sebagai apakah itu memenuhi sebagai tersangka atau tidak gitu. Pak, ya. Pidananya kan ada beberapa yang mau digali, poin-poinnya apa sih? Yang jelas terkait laporannya terkait penistaan agama. Terkait pemeriksaan Panji Gumilang di Barreskrim Polri, saudara, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia. Selamat malam, Nanda. Nanda, apakah sudah ada hasil dari pemeriksaan terhadap Panji Gumilang hari ini? Selamat malam, Yesir dan juga saudara. Hingga saat ini pun kami awak media masih terus menunggu proses pemeriksaan atau usai pemeriksaan terhadap Panji Gumilang saat ini. Kalau bisa kami kutip, memang untuk pemeriksaan terhadap Panji Gumilang oleh tim penyidik Barreskrim Polri ini sudah berlangsung hampir 7 jam lebih lamanya, terhitung tadi sejak Panji Gumilang beserta pengawal dan juga dari kuasa hukum juga yang turut menemani Panji Gumilang hari ini tiba di Barreskrim Polri sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Tentu kita dan juga awak media lain juga masih terus menunggu usai proses pemeriksaan terhadap Panji Gumilang hari ini. Namun tadi Yasir dan juga saudara, kami setidaknya juga sudah mencoba untuk menghubungi melalui pesan singkat terhadap kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi, untuk menanyakan terkait apakah proses pemeriksaan ini dan kapan selesainya, dan juga tadi setidaknya ada 3 poin yang saya tanyakan melalui pesan singkat. Untuk poin kedua ini terkait apakah ada bukti yang disertakan juga oleh dari tim atau pihak dari Panji Gumilang ini, yang dimana bukti-bukti tersebut tentu untuk mendukung keterangan yang disampaikan Panji Gumilang pada malam hari ini. Dan kemudian untuk yang ketiga juga menanyakan terkait apakah nanti ada upaya materi, setidaknya materi yang disampaikan tim penyidik, yang diajukan tim penyidik kepada Panji Gumilang. Karena mengingat tadi yang saya sampaikan, ini sudah lebih dari 7 jam lamanya ya, dan juga saudara, Panji Gumilang diperiksa atau dimintai keterangannya oleh tim penyidik Barreskrim Polri. Kemudian kalau kita sedikit mengutip, mengulas begitu ya, dan juga saudara, Panji Gumilang memenuhi panggilan perdananya hari ini. Ini merupakan agenda yang sebelumnya dilayangkan dari tim penyidik Barreskrim Polri terkait di mana menanggapi ada 2 laporan atau 2 pelapor ini melaporkan adanya dugaan penistaan agama yang ditujukan kepada Panji Gumilang. Dari 2 pelapor tersebut yang bisa saya sampaikan, ini yang pertama diajukan oleh Forum Advokat Pembela Pancasila atau FAPP, yang laporannya ini diterima atau masuk ke Barreskrim Polri pada akhir Juni 2023 kemarin. Kemudian disusul oleh NII Crisis Center yang juga laporannya saat ini ada 2 pelapor artinya. Namun informasinya ya, dan juga saudara, dari 2 laporan tersebut karena memiliki unsur yang sama, yakni adanya dugaan penistaan agama laporannya, jadi dijadikan 1 laporan. Dan hingga saat ini tadi kalau informasi siang hari sebelum pihak Panji Gumilang hadir, Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Johandani Endra Harjo Puro pun menyampaikan sedikit terkait garis besarnya pemanggilan hari ini terhadap Panji Gumilang. Setidaknya
dari pemeriksaan atau keterangan Panji Gumilang hari ini dirasa begitu penting karena ini menjadi tolak ukur nanti ke depannya kapan pelaksanaan gelar perkara ini dilakukan. Sementara demikian yang bisa saya sampaikan dari Barreskrim Polri, Yasir. Sebelum nantinya akan dilakukan gelar perkara, tentu ada beberapa hal juga yang nanti akan diperiksa. Tidak hanya Panji Gumilang, ada rencana pemeriksaan pihak lain terkait dengan hal ini. Ya, Yasir, yang sudah terkonfirmasi memang untuk saksi-saksi yang sudah diperiksa, berarti ini sudah ada pelapor yang sudah diperiksa, informasinya dari pihak pelapor. Ini dari Forum Advokat Pembela Pancasila juga sudah diperiksa sebanyak 3 saksi pada akhir Juni kemarin. Kemudian sama halnya dengan NII Crisis Center, di mana pihaknya ada beberapa pihaknya juga sudah diperiksa. Kemudian ada saksi-saksi tadi juga di pengantar disebutkan siapa-siapa saja saksi yang sudah diperiksa, baik itu dari MUI, kemudian dari Kementerian Agama. Dan juga untuk saat ini artinya terlapor pun sudah dilakukan pemeriksaan atau dimintai klarifikasinya. Jadi kita masih sama-sama menunggu, Yasir dan juga saudara, informasinya juga masih akan ada saksi-saksi atau ahli-ahli lainnya yang juga akan turut diperiksa, apalagi saat ini gelar perkara masih belum digelar, Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Nanta Aprilia atas informasinya dari Barreskrim Polri. Kesorotan selanjutnya, saudara, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap ada 3 bagian penyelesaian kasus dugaan penistaan agama oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Mahfud MD menegaskan penanganan kasus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu untuk tindak pidana atau masalah hukum akan ditangani oleh Polri. Urusan keagamaan, sosial dan juga politik akan ditangani oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil serta aparat, dan dalam waktu bersamaan administrasi pendidikannya pun tetap akan dipantau dan dibina oleh pemerintah. Pokoknya penyelesaiannya 3. 1, masalah hukum akan diselesaikan oleh Polri. Masalah administrasi pendidikannya akan dibina dan dipantau terus. Kemudian masalah keamanan, karena ada masalah sosial, ada masalah politis sedikit-sedikit itu diselesaikan oleh Gubernur Pak Ridwan Kamil bersama aparat vertikal.